tak omongin. Ya terus. Ibu-ibu kan protes, Pak Yai, Pak Ustadz itu kan doa orang tidur. Ya kan sudah pas. Biasanya ibu-ibu kalau ngaji kan tidur. Itu ternyata si mubalek teman saya itu sengaja dia karena dendam mengerti ngaji kok nopo turun. Sekalian diwarai dengan nopo turun. Ibu-ibu tahu doanya pengajian apa Pak Ustadz? Bismika Allahumma ya. Bismika Allah. Terus ibu-ibu kan tersinggung ya, terus akhirnya enggak saya enggak tidur. Kalau enggak tidur ya doanya pengajian Allahumma ftalana terus diajarin. Di cara kula nak kiai-kiai desa ngaji diwari donga niku mawon karena separuhnya napa turun. Jadi memang detail itu masalah. Lan kula nate ketika saya dulu di Sarang jadi Rois Fadul Mu'in itu pernah ditanya gitu. Urutan-urutan dalam fikih nambah detail rusak kabeh, hukum rusak kabeh. Itu tadi misalnya afdhalus sufuf as-saful awal. Terus yang paling afdhal sing an yaminil imam. Jadi sing paling afdhal itu saf awal, sing paling sisi kanane napa? Imam. Lha iku jare sebagian musairin takok kok. Mbok ngene lho Gus. Nek ngono desain masjid iku keliru, Gus imam kok tengah. Dari masjid imame kon jadi imamnya didempasno ning kidul, paham? Supaya semuanya makmum minil imam. Jadi ini intinya. Jadi kalau kecerdasan itu ruwet. Jadi cara desain masjid yang sekarang itu tidak menunjang afdholiyah karena masih ada yang an yasaril imam yang dari sisi kiri. Coba imam dempas noneng kidul, nanti semuanya an yaminil imam. Itu kalau sudah desain kan gelem ra gelem ngono Gus kejadiannya. Nah, itu aja trik-trik mendapat afdholiyah. Jadi imamnya didempas noneng putih kidul. Ben kabeh an yaminil imam. Wah, cangkem elek tapi cerdas. Aduh, pusing. Aku lah terus aku lah akhirnya tak. Lo misalnya kowe tak turuti, ide gilamu wis tak turuti. Wes idemu sing ruwet iku tak turuti. Terus nek wis kejadian ngono paling afdal sing ndi? Wes kabeh an yamin imam sing paling afdal sing ndi? Ya sing paling parek ya kerubuti wae imame. Loh, artinya masalah kan tidak selesai setelah imam didempas noneng kidul. Nanti kan ada masalah. Lalu ya dengan posisi ini, komposisi begini sing paling afdal sing ndi? Tentu sing paling parek. Anak ono kerubuti ya muter. Buat ini cerita ilmiah betapa aturan-aturan dalam fikih afdhaliyah itu ora usah mbok aplikasekno terus begitu. Nah, mbok aplikasekno misalnya tadi yang percaya GPS, kalau Ka'bah luasnya 15 meter berarti tidak boleh ada masjid yang melebihi 15 meter. Terus kok gerbong sepur kabeh masjid kan? Ini kalau cerita, mulanya Nabi ngendikan halakal mutanattiun, halakal mutasaddiqun. Wong sing jero-jero no agama iku rusak. Ya karena memang masalah agama nak jero-jero no ruwet. Halakal mutanattiun, halakal mutasaddiqun itu rusak. Makanya saya sebagai ulama itu kudu ono uraan. Ulama itu harus ada ketidakseriusannya. Nak kabeh ulama serius malah rusak. Untung sing biasane serius rapati ulama niku alhamdulillah. Nah ulama kecenderungannya tidak nopo serius, tapi ketidakseriusannya justru untuk menjaga konstitusi nopo ulama. Karena sebagian agama harus yasiru wala tu'assir, harus gampang. Paham itu tidak yang pakar-pakar GPS, pakar yang maros til kiblat itu harus ngomong orang ngaji kula niki. Ini peringatan. Jadi oke lah kita seneng detail karena di era global itu memang mudah sekali untuk nopo detail. Tapi kalau taruh detail nanti konsekuensinya masjid harus lu mulas pinten? Meter. Di luar iku kudu cekup. Terus walam yakul bihi ahadun ora ono ulama waras sing ngomong ngono kan ya ora ono. Lho nggih to logikane kan gitu kan. Kalau untuk menuju satu titik yang melebihi garis titik itu harus napa cekup. Operator lucu. Kabeh masjid bentuk U. Ini penting kalau aturakan. Jadi itu mesti rusak kalau kita. Makanya saya termasuk dalam hal ini sependapat kalian guru kulo, kalian kiai-kiai asal menentangnya an ilmin ya karena tahu. Seperti saya, seperti guru-guru saya itu menentangnya karena tahu. Ora kok
menentangi, wah iki dhisik masjid wali, kowe mbek wali sing wis mati-mati ra pinter wali. Wah kotok-kotokan jenenge. Ini buatan ilmiah nih, maksudnya nak kepingin ilmiah itu tadi. Kalau memaksakan ke ainal Ka'bah itu ya harus seluas nopo Ka'bah. Yang mau tuh kali. Kalau afdalus sufuf an yaminil imam bukan berarti imamnya didempes nang itu. Kidul. Kok nak didempes nang kidul kabeh an yaminil imam. Ya masuk akal ini. Ini oleh takok ya cerdas. Ya lah Gus. Kiai sudah tahu kalau yang paling afdal an yaminil imam. Muga imam kok tengah itu tetap ana sing kok kiri. Imamnya dak kok pola apa? Kidul ben kabeh an yaminil bar. Paling nyuwara ngadepi wong cerdas, nakal uteke. Ya jane iku sing ngandani kula. Jenengan jogeman wis kusuk teman-teman. Kok mari swargane awar Kanjeng Nabi, awar kiai-kiai. Lha piye? Gak penak sungkan. Mereka ning swarga kan wong pegawene ngeloni widadari, makan-makan. Nek kumpul gurune kan apa? Ketemu wong cerdas nakal lu repot. Seloro-loro tenan. Bantah ora kena. Iya sudah gitu. Wah repot. Wong ngadepi wong cerdas napa? Nakal. Nah, Nabi Abu Nawas jadi legenda mergo cerdas nakal. Wong karo anudani rahmat di mlayu rahmat disalahno kancane. Jadi Abu Nawas udan rahmat kok melayu. Jadi alasannya timbang tidak rahmat. Ya udah masuk akal ya, lari dari rahmat itu ya jelek. Tapi kena arah melayu kau udan berarti tidak rahmat. Itu juga napa? Jelek. Nah, Abu Nawas ra kurang pasal. Abu Nawas udan rahmat kok kowe melayu berarti melayu kau rahmat. Nah timbang tidak napa? Rahmat. Niku maksud kula nu gadah kitab asline tek Abu Nuwas itu bahasa Arab. Dia memang legenda kecerdasannya. Dia itu orang soleh. Dia itu penyair soleh yang melegenda. Jadi dia keceluk wali itu gara-garanya sederhana. Jadi Harun Rasid itu seorang raja yang soleh. Sebuah biaya ceritanya walhasil dia melaku-melaku yang kerajaan ngertos sebagian amat nopo jariah ini pas atas. Dulu kan nggak ada jeding tertutup kak sekarang. Wah terus ninggawan itu beliau roh itu seneng. Padahal dulu kok guridak bukan tak rambutnya bapak ada bukan. Yang jelas itu seneng. Apa zina rawani karena dia orang nopo soleh. Tapi lali ra iso repot to. Zina rawani lali gak iso repot. Akhirnya untuk melupakan itu dia memanggil penyair-penyair yang di depan pintu istana. Pokoknya dia ndak zina tapi lali. Aku pokoknya ceritanya sing mari iso turu. Kabeh penyair itu cerita sing aneh-aneh. Jebule jam 11. Wah, goblok kowe jebule cerita masik kang malah ra turu. Ono penyair nih diundang cerita, coba raja malah nanti jam 2 ra iso turu. Mergo asik. Ceritanya saking asiknya. Bareng Abu Nawas diundang cerita. Wonten semut raja. Semut itu penasaran kepen roh jerone kuping. Bareng mlebu badheken. Wah, jebule ra enak metu meneh. Metu penasaran ning jerone kuping ora apa mlebu meneh. Bareng mlebu gak nyaman metu meneh. Bolak-balik. Sesuai raja. Wes sebenarnya mantuk cerita ora karo-karo. Akhirnya setelah raja itu tidur terus eling dene. Ternyata yang memenangkan itu sinten? Abu Nawas. Jadi ternyata dia malah cerita yang tidak asik gitu. Yang kacau, yang apa? Yang kacau. Nah itu yang lucu itu ditanya sama raja. Kenapa kamu cerita sekacau itu? Atau eling semut, tibang eling rambut kok gurih malah iso turu. Lah itu terus Harun Rasid bilang, hal nakok tadi. Apa kau nginceng aku? Enggak, aku betul nginceng. Apa tadi malam kamu nginceng saya? Peristiwa? Enggak, saya enggak. Wah, semuanya itu hormat terus. Wah, iya orang sembarang orang gitu terus. Ya terus jadi legenda itu terus. Ya, terus dia dianggap wali gitu. Keurusan pengincengan. Tapi cerita waktu ini buat tenan bora kalau ya rata. Tapi saya baca banyak, ya, mulai kitab serius sampai kitab yang tidak serius gitu tadi. Semut mlebu.
Bareng tok jero ora enak metu. Cek penasaran mlebu bola. Metu opo ora enak kabeh sak turu aja. Ya terus tidur. Pun balik tengah ngaji. Sehingga era umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ndak bisa ingkar biliat tetap menunjukkan ingkar. Yaitu tadi, tapi catatannya tadi ya, jangan lupa ngaji saya ya. Tetap apapun vonis kita bahwa maling jenenge maling. Jangan sampai nggak maling jenenge kreatif. Misalnya lonte atau selingkuh, ya tetap jenenge selingkuh lonte. Ojo barani hak asasi manusia. Meskipun sudah saya ulang-ulang lagi, kita tetap memberi harapan. Siapapun tetap berhak mendapat rahmatnya Allah. Mulane Kanjeng Nabi suatu saat pernah beliau itu pidato pengaji. Beliau itu kemana ngintimidasi urusan akhirat. Kamu bisa tertawa-tawa, padahal mati pasti di hadapan kamu dan kamu tidak pasti masuk surga. Sehingga sahabat itu do nangis, zarifat minal uyun, wawajilat minal qulub. Sahabat do nangis do haru. Karena Nabi hanya ngintimidasi dengan tanda kutip, hanya menpresur urusan akhirat, menghentikan akhirat tok. Uang wis ati cilik. Sampai sahabat ono sing sumpah, wis aku nak mulai ra bakal ngumpuli bojoku, ora bakal mangan daging. Pokoke ibadah tok. Tapi ketika Nabi masuk ruangan, itu ada Jibril, terus kata Jibril, ya Muhammad, saya diutus Allah, lima datukon itu ibadi, kenapa kamu bikin hamba-hambaku putus asa? Terus Nabi keluar lagi senyum-senyum, merapati intimidasi. Dari sahabat dapat gawok. Tadi se ekstrim itu, sekarang kok lucu. Nah, sampean kalau nggak percaya ini lihat di Ihya di Kitabur Roja. Terus Nabi ngendikan bikin satu kaidah, bikin satu apa? Kaidah seorang ulama, seorang dai, seorang mursyid. Dan kaidah ini berlaku ila yaumil kiamah. Niki rungokno tenan iki. Kaidahnya seorang mursyid Nabi dawuh ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Ini saya apal teksnya. Ini hadis kila itu mauqufun ala aliyin, tapi sebagian ulama meyakini itu hadis marfu. Memang hadis. Ala unabbiukum bil faqih kullal faqih. Qalu bala ya Rasulullah. Apa perlu saya ceritakan ke kamu siapa orang yang benar-benar pinter, yang benar-benar al faqih kullal apa? Faqih. Terus qalu bala ya Rasulullah qal malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Orang yang tidak bikin orang lain putus asa dari rahmatnya Allah, tapi juga tidak bikin orang nyaman dari adabnya Allah. Itu disebut hidup itu bainal khaufi war raja. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Nah ini penting kalau aturakan karena sekarang itu orang tidak seimbang. Ada kiai mau cerita swarga, orang sing cerita neraka, itu harus normal itu tadi. Jangan sampai orang jadi kunut putus asa. Tapi juga jangan sampai orang merasanya nyaman. Ini penting kalau aturakan yaitu tadi. Tapi bahasa tadi tetap nggak boleh dirubah. Inna Allaha ta'ala la yansi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta zalim. Itu bahaya sekali kalau hukum dirubah-rubah. Sebetulnya kita agak apa, wong orang alim kita arani alim ora apa-apa, tapi setelah kita katakan alim kurang fatwane melingkar kan menyesat. Malah Nabi tetap menghentikan Inna Allaha ta'ala la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yanzi'ul ilma bi qabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu. Waduh. Nabi meskipun orangnya santun dan Nabi itu orang paling ahsanil khuluq, akhlaknya terbaik, tetap bilang kalau orang alim sudah mati ya orang akan mengambil pemimpin ru'asa'ah juhalan. Nabi tetap bilang itu juhalan. Kenapa Nabi tetap bilang juhalan? Kalau orang bodoh dikatakan alim, akibat dari dikatakan alim dia kalau fatwa dipercaya, padahal fatwa dia melenceng. Makanya misalnya kalau cara ditakois nak Tuhan nyakang angel darani bodoh ora bodoh angel enak sing jelas ki malah enak repot. Ini itu saja kan kasus-kasus nyata yang orang antara ngalim mbek ora ngalim terus membingungkan fatwanya. Mana kalau cek seneng tuh gelem ngaji benang misalnya bodone cek sidik karek buat sidik jadi tapi nyakang haram. Nyakang kenapa haram? Nak bodoh kan karuan oleh fatwa, nak ngalim oleh fatwa, tapi nak bainahuma
Mulane kaya panitia swarga paling mangkel mbek penghuni Araf, Ashabul Araf. Mergo nak ngetokno nampan mangan kangelan metu bareng. Ngel-ngel wong mbek Ashabul Araf napa? Sing neraka kan jelas, sing ning swarga jelas. Tapi nak sing ning pager cara pelayan nak bingung, sing pager ngel-ngel wong. Padahal sing pager pirang-pirang kok sampean-sampean kan potensi jadi Ashabul napa? Araf. Wa bainahuma napa? Hijab wa alal Araf. Nah, itu misalnya ngeten, fatwa sing membingungkan, sing mirip-mirip misalnya ngeten. Ini yang kejadian nyata. Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar, Abu Bakar itu menghadapi satu masalah. Ono wong bar dipegat bojone, dipegat-gat nih. Terus dia setelah 10 hari, kila 15 dino melahirkan. Sebelum ada fikih yang sekarang, sebelum ada fikih, sampean sekarang fikih itu kan tomo mateng. Tompo mateng dari istimbatnya Imam Syafi'i yang untuk sampean lewat kitab takrib macam-macam. Kata Sayyidina Ali itu tak tadu bi'ab adil ajal, dia harus iddah dengan ajal terpanjang. Begitu juga masalah mutawafan anha zaujuha, yang ditinggal mati suaminya. Misalnya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin wa asyra. Berarti setiap perempuan sing ditinggal mati sing lanang iddahe pinten 4 bulan 10 dino. Nah, setelah hanya 15 hari ternyata anak ini melahirkan. Napa? Abu Bakar darani Umar ya wis iddah entek. Mergo anggap bae wong wedok iki mlebu ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna napa hamlahun. Sing cara Umar Abu Bakar mlebu ayat orang yang hamil ya batas iddahnya setelah melahir. Tapi cara Sidina Ali piye wae soriful ayat tentang mutafan ahna zaujuha yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Lah untungnya kita ini anut Imam Syafi'i sing akhoda bi qauli Abi Bakrin wa Umar. Nggih akhoda bi qauli Abi Bakrin wa Umar. Ini penting kalau aturakan. Jadi kita sekarang yang sekarang ini kan wis tompo mateng. Pokoknya angger mateng iddahe nglairno. Cek iku mutolakot cek napa? Mutawafan napa? Zauju. Jadi dulu itu membingungkan. Begitu juga masalah zakat profesi khodrowat itu dulu membingungkan. Untungnya alhamdulillah teng Indonesia itu banyak ulama, banyak kiai yang sangat baik. Dalam hal ini tidak sekedar baik, sangat baik menerima konsep besar Yusuf Qaradawi, terus mereka menerima zakat nopo profesi. Lurian kok boten protes pundi, kula niku riyen jeeling kula umur 18 napa 19. Tapi kula pun ngalim ora kok sampean pun ngalim sampean paham. Niku pun boten sombong niki ben sampean tahu duduk masalahnya. Petani ku wis melarat, sing dienggo nandur duwe utang. Paham ya? Gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi ku tumpakane zaman niku Pajero. Pajero terus sakniki Alpat. Niku gara-gara sing ditandur kakoa ora wajib zakat. Mergo ning takdir ora napa? Kakoa. Bos-bos cengkeh sugih-sugih ora wajib zakat. Petani udang ora wajib zakat. Padahal duwe miliatan. Petani gabah, salah ya petani gabah mlebu zuruk. Lha iku cara fikih itu wis dibles-blesno, wis kere dibles-blesno. Itu fikih tanpa nurani. Hanya karena sing ditandur pari kan. Mergo dekne ngajine wis ngono. Zakat munhasiratun fi zuruk wal hubub. Sing ngomong itu ndintis fatwa. Lah sing ngrokokno bodho kabeh muni nggih. Tapi nurani kita ini berontak. Kenapa yang kakao sama cengkeh tidak wajib zakat padahal miliar? Nah, sehingga bah utangan zakat. Itu dulu itu kayak jadi konsensus. Kita yang nerima saja. Tapi lama-lama saya itu syukur. Saya itu dulu berontak betul. Saya itu masih ingat saat itu diutus Anwar mewakili musyawarah di Lirboyo. Itu saya sudah protes. Itu kok bisa ini? Pokoknya kitabnya ngoten. Ya udah pokoknya saya kita di ulama sing iso ngarang kitab tapi nak bantah atau pantas sampai itu. Tapi alhamdulillah itu lewat orang-orang alim yang terus mau belajar, termasuk para mas saya Sarang, para mas saya Lirboyo, termasuk murid-muridnya kayak saya, orang alim yang masih mau belajar.
Itu akhirnya dikhelah zakat profesi atau kakao atau cengkeh pakai tijarah. Ya pakai apa? Tijarah. Piye wae nandure iku niate golek badi. Nggih, sehingga kategorinya tidak zuru, nanti hitung-hitungnya hitungan apa? Tijarah. Sementing nurani kita tidak protes, tetap dia harus kena apa zakat. Jangan kok wis melarat diblus-blus napa wis petani gabah melarat diblus-blus wajib zakat. Ini penting kula aturaken. Sehingga misalnya ada nas hadis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya banyak khodrowat." Khodrowat cara mriki ya golongane kangkung, golongane ya ngoten niku jangan-janganan bayem. Nabi ya mesti ngendikan laisa fil khodrowati syai'un. Iku ora wajib zakat. Tapi dulu bayangannya Nabi umumnya wong kangkung nggak neng galeng terus dicolong tanggane mesti wae ra wajib napa ya kan saiki wong Indramayu iku nandur kangkung 2 hektar khusus nandur napa kangkung niku kula di kanca niku sugih niku bos kangkung napa niku nandur kangkung 2 hektar niku enak Gus wis gak usah ngobati tok wis dipanen tek-tekan dikirim ke Jakarta itu 2 hari manen lagi. Tentu maksudnya Nabi tidak khodrowat sing rai-rai dagang ngaten kan gitu. Paham maksudnya niki. Mboten niki kula terangaken ben sampean tahu bahwa al hukmu tetap yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Dulu orang bayangno kangkung ya kangkung digaleng diambil tangga. Dia hanya gitu saja. Santri nyolong dijupuk gitu. Kuwi darani nyolong ra iso. Perkarane ya termasuk tanaman liar. Cuma asing medit, sing di sawah medit tetap dikategorikno napa? Nyolong. Nyolong karek hukume sing duwe apa sing jupuk ya ora roh. Jare sing jupuk kan kategori liar gak nyolong. Jare sing duwe tanah nyolong. Ya mbok sampean malaikat mihak sapa? Sekali mihak sing sugih tak lor, malaikat jek mihak wong sugih. Tapi sekarang itu zamannya rubah. Wong 2 hektar ditanduri kangkung sedang. Padahal khodrowat. Kira-kira muga sampeyan zaman itu terus takok Nabi, misalnya Nabi cek ya Rasulullah kula nandur kangkung 3 hektar. Wah niku pun dadi sugih. Kira-kira Nabi ngendikan laisa fil khudrat sayun apa tetep kon zakat. Nah, itu makanya terus saya itu syukur sekali Kiai-kiai NU, Kiai Muhammadiyah sama sepakat profesi wajib berapa? Nah, misalnya direktur BUMN dulu Tanri Abeng kalau cerita itu gajinya hampir 2 miliar atau 1 miliar, pokoknya minimal itu 1 miliar. Oh direktur bank-bank BI, direktur Pertamina itu miliaran kayaknya. Cuma hanya karena dia ndak bisnis zuruk wal hubub. Terus kamu hukumi tidak wajib zakat. Kok takbire ra ono hukumnya direktur BUMN. Itu saya tuh syukur sekali. Dulu ada ulama, ya masih lah orang sekarang. Seorang Yusuf Qardawi, dia nggarap doktoralnya, disertasinya tentang fiqhus zakat. Terus mungkin populer sekali. Dini sampean roh banyak tahu seneng ilmu sampean. Saya tuh semua kitab yang populer itu tak beli dan tak baca. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi eling gitu. Jadi saya tidak punya masalah ingatan. Jadi ya alhamdulillah masih ingat. Itu kalau syukur sekali. Dan sekarang sudah jadi keputusan bersama NU Muhammadiyah semua ormas Islam mengatakan napa profesi wajib napa zakat. Semua tanaman di luar hubuk wazuru juga wajib zakat. Meskipun kategorinya tijarah. Ingat ya, kategori ini napa? Tijarah. Lalu itu alhamdulillah oleh kiai-kiai yang alim-alim itu dicarikan takbir di majmu' itu masih ada. Ini tenggene majmu' ini wonten takbir termasuk tijarah adalah man ajjaro nafsahu. Jadi zaman dulu itu sudah ada man ajjaro nafsahu. Cuma dulu itu tidak kebayang ada pekerja manol. Dulu itu man ajaro nafsu pikirannya itu manol tukang ngangkut barang. Lho gitu. Dhisik wong ngremuni kerja okol maksudnya kerja fisik. Niku ya tukang beca, tukang manol ngangkat barang-barang ning pasar. Itu man ajaro nafsu. Walawali zaman ada orang seorang dokter ekonomi, seorang profesional disewa dirinya tanpa modal dan dia digaji atas nama sama tak cerita nih Muhammad Assegaf atau pengacaranya Soeharto itu tarif dasar itu kalau dia jadi pengacara menang atau tidak menang itu tarif dasarnya 1 miliar itu menang tidak menang itu tarif dasarnya gitu 1 miliar itu pengacaranya Soeharto kayak M. Assegaf terus Felix Tampupolan itu tarif dasarnya segitu itu menang tidak menang ya pokoknya duit segitu
Itu wajib zakat ora ya misalnya. Ya sampai nyaduk mlebu penjara tuh bangkon bayar.